record. Right. Oke, kalau ada pertanyaan singkat boleh ke chatting ya. Tapi kalau panjang pertanyaannya dan ada kode yang mau ditanyakan, maka tanyakan melalui forum ya. Tanyakan melalui forum atau bisa nanti diminta request langsung kita remote ke laptopnya. Jadi nanti kalian yang akan share screen. Kita akan awali belajar mengenai order send dan juga membuat tulisan di chart. Kurang lebih 30-45 menit, lalu setelah itu nanti kita tanya jawab. Nah, sementara saya mengajar boleh juga bertanya, tapi harus persis seperti yang materinya. Tapi nanti setelah lewat itu bisa di luar materi itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah buat file dengan nama order send. Ya, kita sudah buat EA. Kemarin saya sudah jelaskan bagian-bagian dari ini. Nah, sekarang untuk menambah penjelasan itu, nah, ini ada di sini ada on init ya, ada on init, ada on the init dan ada on tick. Nah, ini masing-masing bagiannya adalah kemarin YNT kita sudah belajar ya integer, jenis apa namanya datanya, jenis datanya. Nah, ini adalah fungsi. Kalau seperti ini adalah fungsi. Mulai dari buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal. Nah, di sini. Berarti pemisahnya ini di sini. Nah, kalau kita tambah juga pemisahnya semakin banyak juga. Oke. Kemarin kita mencoba atau testing script kita di bagian on init. Bagian on init ini adalah bagian yang dijalankan. Perintah di sini adalah yang dijalankan ketika EA pertama sekali dijalankan. Atau ketika kita compile, maka script di sini langsung dijalankan. Oke, nah itu yang di on init. Itu hanya dieksekusi sekali saja. Script yang kita buat di sini dieksekusi sekali saja. Sedangkan yang di on the init itu dieksekusi ketika EA di remove. Ya, ketika EA di remove dari chart, ya dia dieksekusi di situ. Nah, apa kegunaannya nanti kita pelajari. Karena di on init itu ada bagian yang memang lebih tepat di on init, ada juga bagian yang tepat di on init dan juga di bagian on tick. Nah, on tick ini di bagian ini akan dieksekusi setiap kali ada tick baru, on tick. Jadi setiap kali perubahan harga, ada juga on timer. Nah, ada on chart event. On timer itu kita bisa bikin timer dia. Per milisecond bisa, per detik bisa, per menit bisa gitu. Dia akan dieksekusi setiap berapa saat. Kalau on chart event itu kalau ya ada aksi di chart, apakah mouse over atau klik atau segala macam. Nah, kita ke bagian ini dulu. Nah, lalu sekarang kita mempelajari order send. Order send ini susah ini di. Oke. Harusnya ini order send bukan di close market ya. Tapi ini perintahnya. Oh, saya mau bertanya dulu, karena kemarin kan sudah ada kelas pertama, ini kelas kedua. Adakah di antara para peserta ini yang baru pertama kali belajar MQL dan sama sekali belum tahu apa-apa dan tidak ikut juga di kelas pertama? Belum tahu jenis data, misalnya integer, double, banyak ya belum tahu jenis data. Oke lah, tidak apa-apa. Mari. Baru pertama, ya belum pernah belajar MQL, oke tidak apa-apa.
Oke. Apa ya saya coba? Oh ya ini. Nah, saya akan ulang sedikit mengenai jenis data. Nah, saya hapus dulu yang ada di sini. Nah, kalau Excel tahu kan ya? Kalau Excel tentu tahu, ya. Excel tahu. Nah, di Excel kita udah biasalah menggunakan, lalu kita coba ini analogikan dengan Excel. Nah, di Excel kita tuliskan nih, misalnya nama nih, nama, min, take profit, max, stop loss, load, comment. Di setting EA kan kadang-kadang ada yang seperti ini. Oke, min take profit kita tulislah berapa nih? Min take profit itu misalnya 500 ya. Max stop loss misalnya 200 ya. Max stop loss ini 200. Load-nya misalnya load-nya 0,1. Nah, komennya ya takkan loss. Nah, lalu kalau di sini kita ada namanya untuk setting datanya. Ini angka ya, angka tapi tanpa koma. Ini juga angka. Ya, ini load. Berarti ini pecahan ya, angka juga tetapi pecahan. Nah, ini kita oh ya, 2 di belakang koma kita buat. Ini teks biasa. Ya, teks biasanya. Nah, kalau di Excel kita biasa dengan cara seperti ini. Tetapi kalau di program kita harus definisikan. Tidak ada settingnya yang seperti ini. Kita harus definisikan. Jadi min take profit itu jenis datanya apa? Nah, kita akan bilang take profit, berarti pips, berarti ini bilangan bulat. Nah, jadi ini bilangan bulat. Nah, kalau stop loss, ya bilangan bulat juga. Kalau load, pecahan. Kalau komen, ini teks ini. Teks. Nah, kalau misalnya kita mau mengalihkan, ya menghitung perkalian ya, min take profit dikali load, misalnya. Maka yang kita lakukan adalah sama dengan lalu masuk ke sini, lalu tanda bintang untuk kali ya, lalu ke load-nya. Nah, dapatlah 50. Ya, ini adalah perkalian. Ini kalau di Excel. Nah, kita kembali lagi ke kalau ke MQL. Kalau ke MQL gimana? Nah, kita kopikan nih. Sampai sini kita kopikan. Lalu kita masuk ke MQL. Oh, saya mau bertanya juga nih. Siapa yang ikut kelas pertama lalu ikut juga kelas kedua ini? Nah, saya sedang kopikan sambil dijawab pertanyaannya. Nah, saya kopikan ke sini. Oh, ada juga ya. Oke, mantap. Nah, jadi bersabar sedikit ya. Ini saya tidak akan banyak terangkan, hanya jenis datanya aja. Nah, di sini ini nggak berlaku yang seperti ini. Jadi cara penulisan di sini harus kita sesuaikan dengan perintah di MQL. Nah, bulat. Nah, ini kalau di MQL itu integer, int. Jadi kita akan tulis int. Artinya integer. Bilangan bulat ini int. Pecahan, nah ini double. Double. Kemudian teks itu adalah string. Nah, jadi setelah kita sebutkan jenis datanya, lalu kita buat spasi, spasinya 1, 2, 3, itu terserah saja. Saya buat lebih banyak supaya rata dia ya. Lalu saya buat namanya ini tadi sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kita kasih nilainya. Harus pakai sama dengan.
Nah, di sini juga sama dengan, lalu sini sama dengan. Nah, komen, nah ini komen juga sama dengan. Nah, setelah sama dengan, lalu kasih nilainya, lalu diakhiri dengan titik koma. Diakhiri dengan titik koma. Diakhiri dengan titik koma. Kalau yang teks atau string, dia harus diapit tanda kutip. Lalu saya kasih titik koma. Nah, kalau seperti ini sudah benar. Kita compile. Nah, tidak ada error. Jadi, inilah cara membuat variabel. Ini namanya variabel. Ya. Min take profit variabel dengan jenis data bilangan bulat atau integer. Kemudian nama variabel ini nggak boleh pakai spasi, jadi harus nyambung terus. Tapi bisa pakai underscore, bisa huruf besar, huruf kecil. Dia case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Nah, tadinya saya pikir mau ngajarin perintah order send untuk membuat order, tapi ini adalah close market. Oke, kita fokus kepada object create aja. Ada pertanyaan nih baru pertama. Oke, apa beda fungsi dengan int dan void? Oh, oke. Nanti deh, nanti. Nggak semua harus langsung diketahui memang, nanti aja. Nanti. Tapi di sini adalah jenis data, yang int di sini pun itu adalah jenis data. Void ini maksudnya tidak ada output. Ini tidak ada output. Kalau ada output berarti ada return-nya. Kalau nggak ada output-nya, ya boleh saja ada return-nya, tapi nah makanya nantilah. Ya, jadi kita ikutin aja kita di bagian on init. Nah, sekarang buat mereka yang baru belajar MQL, nggak usah terlalu jauh dipikirin bahwa tujuannya belajar MQL adalah untuk membuat robot yang super canggih, yang tak akan pernah loss misalnya. Atau mungkin ada strategi yang sedang dipikirkan untuk dibuat nanti, sekarang sedang belajar MQL. Nah, jadi saya sarankan nggak usah berpikir bahwa nanti bagaimana saya untuk membuat EA. Nggak usah pikir seperti itu. Atau membuat indikator. Anggaplah kita seperti anak TK yang sedang belajar, MA, KAK, tambah N kan, makan, udah gitu. Mereka tidak pernah berpikir akan membuat skripsi ataupun tesis. Jadi belajar aja. Jadi anggap aja ini bermain. Tetapi sudah pasti kalau kita sudah belajar ini, lalu nanti belajar lagi ke level berikutnya, maka udah otomatis kita bisa membaca, bisa menulis, membuat skripsi dan tesis. Gitu. Oke, jadi kita fokus ke bermain aja ya. Nah, sekarang permainan kita adalah belajar object create. Object create. Nah, kalau di manualnya chart object nah ini dia persoalannya, saya nggak pernah. Oh iya di sini nih. Ah ini nih. Nah, oke. Contoh. Contoh. Nah, oh ya namanya contoh, lalu ini tulisannya. Lalu warnanya saya ubah ngeping-ping. Lalu teksnya, oh ya Arial aja. Parameternya. Oke. Nah, ini mengikat kepada harga dan waktu. Ya. Kemudian yang seperti ini namanya label. Label tetap oke. Nah, apa namanya? X dan Y. Ini kamera. Nah, kalau X dan Y-nya itu tetap,
dia mengikat kepada XY dari chart. Ya, lihat bedanya ya. Kalau ini kita geser, dia bergeser. Ya. Ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kalau ini adalah ke harga. Nah, itu manualnya. Nah, sekarang kita buat objeknya menggunakan perintah. Object create. Ini perintahnya, object create. Perhatikan dulu ke apa yang saya sampaikan, baru nanti saya kasih waktu untuk mencobanya di komputer sendiri. Nah, object create. Nah, sebenarnya begitu kita ketikkan perintahnya, di sini sudah ada petunjuk. Saya akan coba tambahkan dulu fontnya ya, option ukuran dari font. Ya, saya buat dulu 16 ini. Nah, ini kan lebih gede ya. Mata mungkin jelas melihat ya, tapi 16 kegedean. Dari 10 langsung 16. 14 lah. Ini. Oke. Oh ya, di sini tools option nih bisa diubah macam-macam di sini ya. Warnanya juga bisa. Kalau suka warna pink-pink ya boleh aja lah dibuat di situ. Oke. Object create. Oke. Object create. Di sini ada dua jenis. Ada dua jenis input yang boleh dibuat. Ya. Saya bisa arahkan panah saya. Kenapa jadi? Nah, ini. Untuk lebih jelasnya, kita blok aja object create-nya, lalu kita masuk ke help, MQL 4. Mau MQL 5 juga boleh, langsung dipilih. Nah, ini dia jenis inputnya, perbedaannya. Ada di sini, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Nah, ini nanti otomatis saja. Kalau kita masukkan datanya adalah ini, ya otomatis dia. Nah, sekarang kita pakai yang atas. Ya, kita pakai yang atas. Nah, dia minta inputnya adalah chart ID. Nah, kita kasih 0 aja dulu. Apa itu chart ID ya? Nggak usah kita pikirin. 0 aja dulu kasih. Nah, lalu sekarang ini nama objeknya. Object name. Kita kasih nama objeknya comment. Kan kita sudah punya nama variabel comment di sini kan? Ya, kita ketikkan aja comment. Comment. Lalu window-nya 0 aja. Nah, lalu berikutnya datetime. Nah, ini datetime karena kita mau ngeset ke label, ya, maka kita tulis saja datetime-nya 0 juga, price satunya 0. Oke. Apakah itu 00 yang kita isi itu? Nah, mari kita lihat ke grafik. Misalnya ini ya, label properties. Kan yang sudah kita isi itu adalah nama tadi. Nah, ini nama kita isi. Ya, itu yang komen. Lalu kita isi oh ya, karena ini tidak ada mengikat kepada waktu dan juga harga, maka kita tulis 00. Nah, parameter berikutnya nanti adalah yang ini nih. XY-nya kita harus teksnya kita harus isi. Lalu fontnya, lalu size-nya, color-nya gitu. Lalu di sini, nah ini XY angle, lah boleh juga kita isi angle. Nah, visualization enggak. Oke, lalu kita setelah object create, lalu kita isi lagi nih berikutnya object set integer. Nah, jadi jenis datanya kita set ada beberapa nih objek. Kan kita sudah belajar nih apa namanya bilangan bulat. Nah, object set double ada juga nanti. Sorry. Jadi kita kembali ke parameter yang di MetaTrader. Nah, kalau teks ini tentu string, ya kan? Lalu
Arial ini masalah ini, oh ya string ini. Ini integer ya. Font size. Nah, font color ini integer juga. Nah, ini juga integer. XY juga integer, angle nah double. Gitu. Jadi kita set object set integer, chartnya 0. Nah, supaya lebih mudah, kita buat di sini integer chart ID. Nah, kecil aja ini chart. Chart ID sama dengan 0. Jadi nanti kita mudah untuk mengubah untuk berikutnya. Jadi kita isi di sini 0 chart ID. Sini juga chart ID. Nah, lalu kok namanya komen. Lalu koma. Nah, propertinya apa? Nah, kita kembali lagi minta tolong nih ke dokumennya. Object create, object set integer, lalu help. Nah, object set integer. Kalau object set integer apa saja sih pilihannya? Nah, kita lihat di sini pilihan. Di sini. Ini parameternya ya. Ini untuk input in itu maksudnya input, lalu sisanya nanti out gitu ya. Setelah chart ID kita masukin, objek name-nya atau nama objeknya kita buat, lalu property ID kita isi. Kita mau ngisi apa gitu. Nah, enum-nya kita lihat di sini daftarnya. Oh iya, di sini ada color. Ada ya macam-macam di sini, ada juga font size. Oke, kita isi ya. Komen. Lalu obj apa sih begitu nih? Oh. Color. Kita buat color. Lalu koma, lalu kita isi nilainya. Chart ID, name, oke. CLR, colornya CLR lime green misalnya. Oke. Setelah itu kita kopikan saja yang atas ini. Kita kopikan. Nah, karena kita akan copy beberapa, saya biasanya langsung seperti ini nih. Jadi saya buang dulu yang akan saya ganti-ganti, lalu saya copy, lalu saya tahan kopinya kan, nanti tinggal paste saja saya. Nah, prop apalagi, nah X ya, X distance, nah taruhlah misalnya 100 ya, lalu saya paste lagi. Y distance, oke. Nah, apa itu X distance, Y distance? Nah, kita lihat di sini, X. The distance is fixed along the x-axis from the beginning. Oke, itulah dia. Y distance 100. Lalu, apa lagi ya? Saya paste lagi. Masuk ke objeknya. Font size. Ya. Font size kita isi 20. Nah, font size sudah, color sudah. Ini teks nih berikutnya. Ini dulu X-nya sudah. Ini ancornya. Nah, ancor. Ancor, bukan ancur ya. Ancor. Nah, ancor. Nah, ancor itu apa sih? Ancor itu adalah, kan ini ada 4 sudut ini. Kiri atas, oh ya, kiri atas, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Ini top left corner. Nah, oh ya,
Ancor. Ancor left corner, left lower. Kita buat right upper. Oke. Lalu angel nggak usah, nanti itu membuat miring tuh. Kita bisa isi juga nanti. Oke, sekarang teks. Double. Ya, double nggak ada. Saya buat juga ini. Set string. Nah, setelah string, objek propertinya apa? Oh, saya copy lagi. Teks. Nah, teksnya apa? Nah, kita buat aja juga sama dengan namanya. Ya. Lalu saya paste lagi. Nah, fontnya, nah, Verdana misalnya. Bukan Verdana Telkom misalnya. Oke. Ini. Tapi ini juga nggak perlu juga. Maksudnya text size dan juga text font itu ya, font size itu boleh kita kosongin karena ada defaultnya dia. Coba aja nanti. Oke, sekarang sudah. Nah, sekarang saya create. Apakah yang terjadi? Oh, saya belum apa yang terjadi? Tidak ada tulisan. Oh iya, kan belum kita masukkan EA-nya. Oh, kita masukkan sini. Oke. Setelah dimasukkan, tetapi tidak juga ada, maka ini object set color x distance, font size, ancor. Oke, ini. Cek chart create. Apa ya? Oke. Biar kita lihat aja langsung ke sininya. Menyebabkan dia object create. Apa yang tidak crop text sudah, y distance sudah, x distance sudah. Oke, read row nggak harus. Color sudah. Object protects. Oke, kita buat objek. Bukan, window. Oke, saya coba objek list. Oh, nah saya harus lihat dulu nih contekan saya nih. Oh, apa yang belum? Salah, bukan ancor, pantasan dia kan ancor. Hmm.
Ya, bukan Ancor. Corner. Corner. Nah, coba ke yang kita buat tadi tuh, di sini ada corner apa? Oke, mereka tidak setting corner. Kayak corner, right upper. Kita compile. Saya tes dulu apakah ini sudah masuk. Oke, berhasil. Nah, yang ini bikin galau ini. Apa dia? Apodio. Saya tes dulu ya. Oke. Secret. Aduh, salah lah. Pantasan. Ini belum disebutkan apa. Ini objek name. Nah, objek type nih. Aduh, obj label. Aduh. Setelah itu label window. Nah, in time sama ini satu lagi, null price. Ya. Nah, sudah. Yang di kanan itu kita ganti warnanya kita ganti dengan yellow. Yellow green. Dia kan hanya kelihatan tak itu ya, kita naikin jadi 400. X-nya 400. Nah, takkan loss itu. Alertnya saya buang. Nah, begitu. Nah, sekarang silakan dicoba dulu. Silakan dicoba dulu. Jadi objek create, chart ID, nama objeknya, jenisnya, objek label, lalu nol semuanya. Setelah di create objeknya, baru di setting. Oke, saya kasih waktu 5 menit lah ya. 5 menit. Create. Saya kopikan ke chatting. Nah, boleh dikopikan juga dari chattingnya. Nah, X dan Y itu adalah kalau dia right upper, maka sebelah kanan atas, maka X-nya itu adalah, ini kan yang vertikal itu kan sumbu X, horizontal kan, vertikal itu sumbu Y. Jadi vertikal sumbu Y, horizontal itu X, mendatar itu X. Jadi kalau kita mau menggeser lebih ke kiri,
maka ya kita tambah aja X-nya. Nah, kita contohkan ya, tes aja. Ini 400 ya, saya ubah ke 700. Compile. Nah, dia makin ke kanan. Nah, gitu. Nah, lalu kita ubah ke lower ya. Right lower. Right lower. Nah, pindah dia ke bawah. Nah, kalau kita nggak bikin, nah, kita garis miring 2 kali. Kenapa dia nggak? Nah, berarti dia harus minta itu ya. Kalau dulu dia otomatis kiri atas. Memang ada update ini banyak. Corner left ya, left upper. Left upper. Nah, dia ke atas. Nah, X distance-nya itu adalah start-nya. X distance adalah start-nya 10. Nah, kita jadi tergantung kita mau buat posisi di mana. Y-nya itu adalah jaraknya ke atas. Kalau kita buat 50, dia lebih dekat ke atas. Nah, kan lebih dekat ke atas. 150. Nah, oke. Jadi tergantung mau kemana posisinya. Oke, gitu ya. Lalu kita lanjut lagi belajarnya. Nanti bisa dicoba lagi ya. Kita lanjut lagi belajarnya. Nah, tadi bertanya mengenai fungsi. Nah, sekarang kita buatlah fungsi. Nah, kita buat fungsi. Kalau di default-nya itu dia untuk buat garis miring ini banyak keterangan. Kalau saya sih saya kasih pembatas aja begini. Garis miring 2 kali, lalu saya kasih pembatas. Oke. Lalu saya kopikan. Nah, di sini nanti saya buat fungsi. Kita buat void, lalu nama fungsinya apa saja, nama fungsinya terserah. Lalu buka kurung kurawal. Nah, ini formatnya. Untuk membuat fungsi ini formatnya begini. Buat void. Nah, selain void nanti ada integer, ada double, ada string gitu. Tapi kita belajarnya void aja dulu. Kita void, lalu nama fungsinya, terserah nama fungsinya apa. Tapi nggak boleh sama dengan yang sudah ada. Misalnya jangan buat nama fungsinya object set integer. Nggak bisa. Buat aja nama fungsimu. Fungsi apa saja. Kalau saya sih saya selalu kasih identitas dengan key-n gitu. Ya nggak dibuat juga identitasnya, ya nggak apa-apa. Supaya dengan kode ini berikutnya saya bisa bebas gitu. Kalau mau buat teks, kalau mau buat string misalnya apa aja. Karena sudah nggak persis sama dengan yang sudah ada. Key-n object set integer misalnya kan nggak apa-apa lagi. Oke, setelah buat itu lalu kita yang tadi ini kita buat, saya cut ini Ctrl X, lalu saya masukin ke sini. Saya masukin ke sini, lalu saya compile. Ini banyak eksplisit. Oh iya, komen. Oh iya, komennya juga dia nggak tahu tuh nama komen. Saya masukin juga ke sini. Compile. Oke. Nah, nggak ada error. Nah, tapi tentu saja kalau kita ubah nih, misalnya ya, sebenarnya perintah ini sudah nggak dijalankan lagi. Misalnya kita coba mengubah X distance-nya jadi 100. Kita compile. Nah, teksnya tetap ya. Nah, tulisan yang tadi saya hapus dulu supaya nggak mengganggu pemandangan. Kita compile, nah tidak berubah dia. Font size kita ubah jadi 40. Dia tidak berubah. Karena dia tidak berada lagi di dalam fungsi onInit. Nah, inilah namanya custom function. Fungsi custom yang kita buat sendiri. Ya, fungsi custom yang kita buat sendiri. Nah,
Bagaimana untuk menjalankan fungsi yang sudah kita buat ini? Nah, kita jalankanlah di sini, key_text. Nah, key_text. Kita panggil dia namanya yang kita buat. Key_text, lalu titik koma, compile. Nah, dia dijalankan. Ya. Gitu. Nah, kalau kita buat 2 kali nih, kita jalankan 2 kali. Tentu saja bisa, tapi oke, nanti kita contohkan. Nah, sekarang komen kalau begini saja fungsinya masih kurang bermanfaat. Nah, kita buat inputnya. Jadi key_text ini kan buka kurung tutup kurung. Kita buat di dalam inputnya. Ini string, kita buat inputnya string my name misalnya, ya. Ini untuk tempat nama fungsi. Ya. Kita akan, oke, ini sekarang saya cut, saya buat lagi ke atas, ya. Supaya kita buat lagi lebih maksimal fungsi itu, gitu. My name ini adalah input. Nah, inputnya ini nanti kita masukin ke jadi nama sini. Oke, jadi begitu. Lalu setelah kita buat inputnya, kalau untuk menggunakan fungsi itu berarti harus ada inputnya. Nah, jadi key_text. Nah, di atas kan jadi ada nih, diminta masukin namanya apa. Nah, kita buatlah namanya, misalnya namanya komen. Nah, namanya komen. Lalu kita compile. Nah, coba deh kita ubah X distance-nya. X distance-nya kita ubah jadi 10. Nah, apakah teks yang kita buat tadi itu bergerak? Compile. Comment undeclared identifier. Oh iya, di sini. Teksnya apa gitu? Oh, teksnya my name juga. Karena artinya, oh ya, sekalian kita belajar. Nih, variabel yang ini adalah variabel lokal. Variabel lokal. Jadi hanya di dalam fungsi ini dia dikenal. Mulai dari buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal. Setelah komen ini dituliskan sampai ke bawah, sampai ketemu tutup kurung kurawal, disitulah dia dikenal nama komen. Sedangkan di luar itu dia tidak dikenal. Itu namanya local variable. Kalau global variable bisa juga, misalnya nih, ya kita cut ini buat di luar fungsi. Nah, di sini. Nah, ini adalah global variable. Dia akan dikenal di mana saja. Sehingga kalau di sini kita buat komen, nama komen, maka dia tidak error. Gitu. Dia dikenal. Karena itu adalah global variable. Karena ditempatkan di luar dari semua fungsi. Kita compile ya. Nah, dia berubah. Nah, kalau dengan seperti ini, kita panggil lagi nih. Key_text. Nah, kita tuliskan aja namanya di dalam diapit tanda kutip. Saya coba. Nah, titik koma. Compile. Nah, sebenarnya dia ada, tapi bertimpa. Nah, kita lihat di klik kanan, kita lihat object list. Nih, ada namanya nih, saya coba. Kalau kita edit, kita aturlah Y-nya nih jadi 250, dia akan kelihatan. Nah, nih jadi 2 nih. Gitu. Nah. Gimana? Sudah makin menarik atau gimana nih? Nah, saya mau minta respon dulu nih. Jangan-jangan nanti ada yang pada tidur nih. Atau... Oke, coba kasih respon dulu. Ada yang bingung atau dipahami? Sangat menarik. Oke, terima kasih. Yang lain gimana? Ada kesulitan? Jangan sungkan ya, tolong diperlambat gitu. Bisa diperlambat. Oke, mantap.
Mantap. Nanti kalau kurang jelas suara saya dibilang ya. Kalau kurang jelas suara saya dibilang juga. Oke, mari kita lanjut. Ya, kalau ada yang menarik, ada yang mendorong juga ya. Nah, berarti sekarang kita nah, untuk mengatur X-nya kita buatlah juga dia di input. Nah, misalnya di sini int, karena itu kan bilangan bulat ya. X yang 150 misalnya. Oke, ini ada ini, masih bingung. Itu diisi saya coba tapi keluarnya tak akan los. Oke, sekarang Mas Anto boleh nggak share screen? Jadi kita harus sama-sama belajar, sama-sama bisa gitu. Nanti kalau ada yang kurang bisa, ya, akan kita bantu. Nah, selama mau mencoba kita, mudah-mudahan saya coba bantu. Oke. Oh, oke, saya ke Anto dulu ya. Gimana Anto, mau untuk share? Kalau teks ditambahkan int atau yang panjangnya tidak sama, hasilnya tidak rapi. Bagaimana? Oh, nanti kita bikin lagi yang rapi. Kita akan bisa buat rata kanan, rata kiri, ya kita atur. Window redraw itu fungsinya apa? Oh, itu fungsinya setelah kita buat perintah ini, kita langsung bilang, ayo tulis sekarang gitu. Karena ada juga, kalau misalnya banyak kerjaan dia atau banyak skripnya, bisa nggak ditulis. Jadi tunggu dulu perintahnya, lalu setelah itu udah tulis gitu. Jadi window redraw itu adalah menulis ulang di chart itu gitu. Oke, Anto belum respon. Nah, hanya perlu diperhatikan apakah semua sudah sesuai dengan yang saya buat, atau ada nggak yang misalnya teks itu tidak diapit dengan titik koma, ya bukan titik koma, tanda kutip. Kalau teks itu harus diapit dengan tanda kutip. Gitu. Oke, saya berikan lagi contoh. Nanti kalau Anto mau ada share screen, boleh juga saya bantu. Yang tadi saya bilang, inputnya kita tambah lagi, bukan hanya nama, tetapi juga teksnya. Kita string my text gitu ya. Lalu kita buat ini nanti di komen di sini nih, my text. Lalu juga X-nya. Oh, Y-nya leh. Integer Y, my Y lah ya. Nanti kalian bisa buat nama variabelnya apa terserah. My Y ini adalah Y. Nah, di sini. Oke. Oke, sudah. Fontnya kita kecilin lah ya, 20. Nah, lalu sekarang kita mau ulang lagi. Kita tuliskan key and text. Nah, namanya buat aja namanya misalnya 1 ya. Kemudian stringnya. Nah, ini adalah apa ya? Broker. Janganlah broker. Apa? Balance, equity. Equity. Bukan koma. Equity. Oh ya, nanti kita tambah. Oke, koma, lalu Y-nya itu kita start dengan 50 ya. Y-nya start dengan 50 atau 100. Lalu oke. Nah, saya kopikan ini. Nah, 3 kali ini nanti saya buat 150, lalu yang bawahnya 200.
Nah, equity, lalu balance, lalu profit. Nah, tapi namanya harus selalu beda. 1, 2, 3. Lalu kita compile. Oh, nah yang sebelumnya jadi bikin kacau ini ya. Nah, maka selalu diawalilah dengan objek, object delete all ya dari chart 0 tanpa diisi pun itu boleh. Nah, jadi dihapus dulu semuanya baru dipulih. Nah, ternyata kurang apa namanya? Kurang jaraknya kurang misalnya. Jadi 170 lalu 240. Nah, jadi jaraknya kan bisa diatur juga begitu. Nah, berarti kita kalau dengan fungsi ini kan kita jadi makin mudah ya. Hanya perintahnya kita tulis sekali di fungsi, maka nanti berikut-berikutnya kita mau gunakan itu ya tinggal kita gunakan aja dengan parameter yang berbeda-beda. Kan begitu? Nah, jadi sudah mulai kebayang kalau saya buat EA, berarti saya buat fungsi order, saya buat fungsi modifikasi, saya buat fungsi close, saya buat fungsi baca indikator. Maka ya mudah aja, udah tinggal gunakan fungsinya kan gitu. Tinggal gunakan fungsinya, buat order baru, close order sebelumnya, menghitung juga, menghitung total order, menghitung total profit. Ya, itu pakai fungsi saja. Di EA yang satu itu kita pakai, yang kedua itu kita pakai, ketiga nggak apa-apa kan. Jadi kita buat aja fungsinya gitu. Jadi saya juga membuat, kalau lagi mengerjakan EA, saya buat fungsinya, lalu saya simpan di daftar fungsi saya. Supaya nanti ketika mau buat fungsi itu, ya udah saya tinggal, kalau perlu fungsi itu saya tinggal pakai aja, copy aja dari situ, buat ke EA yang baru. Jadi membuat EA itu cepat. Ya tentu saja kan ada nanti custom-customnya kan, berbeda, setiap TA bisa berbeda. Anto gimana maksudnya? Gimana Pak maksudnya? Oh iya, maksudnya Anto share screen supaya saya lihat teksnya, supaya saya lihat screen-nya Anto, errornya di mana gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian nih, saya sudah coba nih kok error ya, kalian bisa minta, tolong dong ini script saya error. Nah, saya bisa, kalian share screen-nya lalu saya lihat kan, oh itu errornya di sini, begitu maksudnya. Ini usul Heru, masukkan kalau dijadwalkan ada EA yang sudah jadi terus dijelaskan satu-satu. Kalian bisa minta untuk studi kasus kita bikin EA ini, rules-nya ini ya, kita buatin dari situ. Karena kalau nanti membaca yang sudah jadi itu nggak bisa pemula, nggak bisa pemula, ribet nanti. Karena itu yang lebih sulit, membaca yang sudah dibuat itu lebih sulit. Oke, kita ubah dari left corner ke right, upper ya, compile. Nah, dia di sana karena X-nya itu, jadi kita buat 500 X-nya. Nah, titik 2, gimana caranya supaya rapi? Oke, karena biasa di sebelah kiri ya, maka saya kembalikan lagi ke sebelah kiri ya. Sini 20 lah.
orang biasa buat di sebelah kiri. Oke. Nah, saya ajarin nih trik juga. Triknya, namanya itu kita buat aja otomatis. Oke, nama kita buat template nama di sini ya, string obj name. Nah, ini untuk apa namanya, template-nya, kodenya ya. Jadi kita buat aja di sini my text, lalu ini list ya, my list. Apa sih maksudnya my list? Nah, maksud saya maunya jadi begini. Supaya fokus kepada tampilannya, bukan kepada nama. Karena kita nama kan nggak peduli mau nama apapun ya, nggak masalah. Oh, listnya di awal aja deh. List ya. Lalu di sini string my name sama dengan sesuai dengan listnya. Tapi ini string concatenate, itu maksudnya menggabungkan nih. Mau menggabungkan string. Nah, diawali dengan obj name, lalu digabung dengan mylist ya. Gitu. Itulah namanya. Jadi kalau list 1 maka namanya nanti jadi suhu 1. List 2 suhu 2, suhu 3 jadi begitu. Nah, dipahami kan? Nah, demikian juga X-nya, Y-nya. Nah, my Y ini tidak lagi di input, tetapi akan jadi otomatis. Nah, integer my Y sama dengan, nah kita buat ukurannya misalnya 60 dikali listnya, kali itu pakai bintang ya, my list. Jadi otomatis tadi kan ini manual 100, 170, 240 kan manual saya buat. Tapi kalau dengan ini my list 60 kali my list ya udah otomatis tuh. Nanti kalau listnya 2, nah, namanya juga sudah otomatis sesuai list, Y-nya juga otomatis sesuai list. Nah, jadinya kita hapus dulu ini list text. Nah, maka ini list 1, 2, 3. Lalu ini otomatis. Gitu kan? Lalu compile. Nah, kan? Jadi kalau misalnya ini kurang terlalu besar ini misalnya, saya kurangin lah 40 nih. Fontnya saya jadi 16. Nah, tinggal 2 aja variabel kita ganti. Udah langsung otomatis yang lain. Ini kayaknya kurang besar dikit deh 18. Terus ini 45. Kan jadi mudah ya. Lalu, nah gimana kalau equity, lalu kan titik 2 supaya rata kiri rata kanan. Nah, berarti kita buat lagi, kita kan sudah buat barisnya nih, listnya baris. Maka kita buat juga kolomnya gitu ya, kolomnya. Maka kolom itu yang mengatur X-nya. Nah, my list, taruhlah ini kolom ya, integer my call. Ya kadang-kadang penamaan ini memang salah jalan. Jadi di sini integer bukan lagi. Oh, list call. Oke, ya. Integer my x sama dengan 100 dikali my call. Oke. Nah, cuman
Ini belakangan lah kita buat di belakang. Nah, ada nanti tujuannya saya jelaskan. My call 1 kali. Nah, itu my X. Jadi kalau 2 kolomnya berarti, maka di sini equity balance kayaknya my X perlu 400 gitu ya, 400 kali my call. Nah, berarti ini koma 1 call-nya ya, kolom 1. Nah, semua ini kolom 1. Nah, kita compile dulu. Nah, lancar masih. Apa tadi bunyi? Oh ya, oke. Nah, kolom 2 berarti kita kolom 2 nih kita buat lagi. 2 2 2. Oh iya. Name-nya kita buat lagi di sini my call. Nah, jadi ada kombinasi list dan kolom ya. Kita compile. Apa yang terjadi? My X sama dengan, oh iya, my X-nya tidak di, variabelnya ini. Oke. Nah, my X-nya, oh iya, my X kolom, harus, oh ini harus ada kita buat kolom 0 ini, kolom 0 dan 1. Nah, ini kolom 0. Oke, baru kolom 1. Kolom 0 dan kolom 1, my X di plus 20 lah minimal. Jadi kalau kolomnya 0 kali 400 kan 0, tambah 20, jadi ada jaraknya. Nah, 400 kayaknya kegedean. Nah, kita buat 300. Nah, masih kurang 200. Oke. 220. Nah, oke. Jadi kita udah bisa mengisi lebih rapi ini ya. Nah, kita sudah bisa mengisi lebih rapi. Informasi lebih banyak, lebih rapi. Nah, sudah bisa kita buat. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nah, oke, warnanya kita mau buat lagi setelah call itu warna integer. Oh ya, bukan integer, color. Nah, ini jenis data warna itu color, tulis saja color ya. Color, my color sama dengan. Nah, ini saya buat sama dengan karena default. Kita buat nilai default. Jadi KLR color, alis blue misalnya. Itu nilai defaultnya. Nilai default maksudnya bisa tidak diisi. Nah, demikian juga my call kita isi 0 sama dengan 0. Itu nilai default. Nilai default itu bisa dikosongkan. Nah, kalau sudah dimulai dengan ada nilai default di sini, maka ke sebelah kanan sana parameter inputnya itu harus selalu ada nilai defaultnya. Nah, berarti kalau dengan cara demikian, yang paling pertama kita panggil itu bisa dikosongin. Karena sudah ada nilai defaultnya. 0. Karena yang kita maksud juga mau isi 0. Kita compile. Nah, kayak, oh ya, oke, gini. Nah, kemudian ini kita misalnya mau isi warnanya, kita bisa isi lagi nih, koma, warna apa misalnya? Color, ini color apa saja lah. Aqua, apa itu? Oh iya, belum. Input color ini belum kita ubah ke sini. Nah,
supaya dia sesuai variabel itu. That's okay. Ya. Tapi kenapa yang lain-lain? Oh iya, kalau colornya, nah ini tadi defaultnya ya. Nah ini defaultnya nih. Nah, oke. Yes, sudah mantap itu kalau sudah menguasai itu. Jadi terbiasa untuk membuat fungsi, lalu parameter inputnya ada yang default, ada yang custom. Ya. Mau kolom, bikin lagi kolom ketiga? Nah, boleh. Oke. Nah ini ada lagi trik lagi nih. Trik lagi. Aduh. Oke. Supaya saya buat. Kita buat di sini nama variabel integer row sama dengan 1 di koma. Integer call sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, di sini kita buat aja di sini namanya row-nya. Ini row. Ini call. Oh ya, ini juga row. Nah, ini call ya. Variabel call. Jadi row-nya setelah di sini baru row plus plus ya. Tapi malah membingungkan nanti kalian ya. Ya di sini aja lah. Oh ya, row-nya sudah sempat diubah. Jadi supaya nggak mengubah-ubah row-nya maksudnya tujuan saya, maka kita buat aja di sini row plus plus. Artinya row yang sebelumnya ditambah 1 itu row plus plus. Row plus plus. Row sebelumnya, variabel row sebelumnya ditambah 1. Nah, itu plus plus. Sama aja. It's call-nya 1. Call-nya 1. Jadi kalau mau buat kolom baru lagi, oke, di sini balance, di sini account balance. Oh, account equity. Account. Oh, tidak ada ya. Account info. Oh iya. Karena dia harusnya double, makanya dia minta. Oke, account info string. Sorry. Saya tuliskan di luar aja deh. Account equity. Nah, seperti ini. Account balance. Account profit. Demikian.
Oke, sampai di sini dicoba dulu. Silakan dicoba dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Wah, masih ada aja yang baru masuk ya. Oke, silakan bertanya. Saya akan pause dulu recording. Nah, kalau membuat nama variabel itu nggak boleh sama. Nama variabel nggak boleh sama. Kalau misalnya satu global variabel sudah dibuat, lalu buat lagi dengan nama yang sama, gitu ya. Yes. Apakah jenis datanya sama atau beda? Kalau nama variabel sama, dia tetap. Nah, misalnya gini, compile. Nah, warning dia. Declaration of obj name hide global variables. Nah, jadi global variable ini jadi nggak bisa digunakan. Nah, misalnya di sini suhu, di sini sosial PBS misalnya. Lalu saya alert obj name dia itu jadi apa sih ya? Obj name. Ya sini ya. Kalau di atas kan isi obj name adalah suhu. Di sini saya override ditimpa gitu. Nah, namanya jadi nama yang di sini. Gitu. Makanya ada warning, kau buat lagi nama yang sama, itu nanti malah menimpa yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Oke. Untuk global file oke. Ya. Saya mau tunjukin dulu. Ya, saya coba ya. Cara bertanya, saya akan tunjukin cara bertanya di forum. Ya. Nah, ini ada yang kirim ini di forum. Oke. Saya tunggu dulu ya. Oke. Saya tunjukin dulu nih. New share. Share. Oh ya. Oke. Di sini tadi ini message waiting moderator approval. Oh ya, oke. Nah, kalau misalnya mau post kode, maka kopikan kodenya, lalu post di sini, insert code. Nih, insert code. Lalu masukkan code-nya. Lalu insert. Nah, lalu kita bisa ini ini tugas saya ya Pak, misalnya begitu ya. Lalu kita post, kita kirim. Jadi jangan dikirim EA-nya. Kalau dikirim EA-nya rusak, repot lagi, bukan rusak, repot lagi untuk buka-buka. Nah, kalau di sini kan langsung, oh iya, saya bisa cek. Oh iya, di sini kekurangannya misalnya. Jadi mudah gitu. Oke, jadi begitu nanti ya kalau mau kirim pertanyaan juga ini apanya yang error ya misalnya. Dipostkan ke sini, saya bisa baca. Oh ya, ini kurang tanda titik koma misalnya. Saya sering titik koma buka tutup kurungnya kurang, nah itu sering membuat error. Oke, gitu ya. User lagi masuk ke Power Desktop. Nah, supaya berkurang pekerjaan kita untuk mengurusi buka kurung, tutup kurung, maka ini saya
masuk ke tools, lalu option. Nah, di sini di general ini insert spaces, oh ya, insert buka kurung tutup kurung ini dicentang aja. Lalu ya kalau mau dicentang semua ya boleh. Lalu list names after one character. List name after one character itu maksudnya ketika saya ketikkan misalnya saya mau tulis account equity. Nah, langsung ada suggestion gitu ya. Nah, oh iya ini saya mau dapat nih account balance, account lain-lain. Oke, gitu. Nah, untuk pelajarannya materinya sudah selesai. Nah, kalau mau bertanya ada hal di luar materi silakan. Kelas berikutnya boleh diusulkan sekarang karena ini yang sudah datang ini kan kalau mau lanjut ke kelas berikutnya nanti boleh diusulkan sekarang. Kalau menurut saya sih Senin boleh, Selasa juga boleh, tapi selalu tidak malam. Ya, selalu tidak malam, maksimal jam 5 sore. Record. Jadi kita mau mengubah warna menurut data. Nah, gitu ya, mengubah warna menurut data. Kita buat color pertama sama dengan oke, enggak, color balance. Oke, defaultnya sama dengan red. Apa namanya? Aqua. Oke. Baru kita buat logika. If account balance, ya, if account balance lebih kecil dari, oke, kalau bilang 30%, nanti ada lagi hitung-hitungannya. Tapi kita buat dulu dalam angka. 300, if account balance lebih kecil dari 300, maka balance sama dengan, oh ya, jangan balance kita buat ya, color balance, C balance. C balance sama dengan red. Oke. Tapi defaultnya adalah, maka kita si balance ini kita buat ke balance di sini. Si balance. Lalu kita compile. Nah, dia jadi merah dia. Sesuai nanti kalau misalnya di atas 300 dia jadinya sesuai defaultnya ini. Color aqua. Nah, kita kalau if ini ya mudah aja sih. If account balance ini lebih kecil, ini tanda-tandanya ada lebih kecil, lebih besar. Kemudian lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lalu sama dengan itu harus 2 kali, tidak sama dengan, nah gitu. Nah ini nanti kita belajar fungsi looping, nah, pakai logika-logika begini. Karena kalau misalnya menentukan 30% dari kapan? Apakah pada saat start EA atau dari modal? Atau lebih mudahnya itu dibuat inputnya? Jadi bisa dibuat double balance saya.
Nah, sebenarnya equity lebih mudah untuk dihitung ya, maksudnya lebih tepat menurut saya. Balance saya atau balance awal sama dengan 1000. Ya. Nah, kalau kurang 30%, nah berarti if account balance lebih kecil dari buka kurung, tutup kurung, lebih kecil dari balance awal dikali 30%. Bukan 30%. 30% 0,3. Jadi jika balance awal lebih kecil, jika balance sekarang ya account balance lebih kecil dari balance awal kali 0,3 itu 30%. Maka itu warnanya. Oke. Ada lagi pertanyaan?